Karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series pertama dari Jurnal Ranah Komunikasi ini kita buka. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, memberikan berkah bagi kita semua, sehingga Amin. seminar ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Dekan yang sudah membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin menyapa para narasumber kami ya. Mereka adalah para guru yang terhormat saya, sudah hadir di seberang sana Bapak Dr. Atwar Bajari. Selamat malam Pak Atwar. Salam Bu Rona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Dr. Emeraldi Catra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rona. Ya. Assalamualaikum Pak Atwar. Assalamualaikum Pak Emral. Ya. Dan terakhir ada Bapak Dr. Yen Rizal Tarmizi. Assalamualaikum Pak Yen. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya semuanya sudah hadir. Selamat malam Pak Atwar. Bersamaan kita. Pak Yen. Ya. Sebelum memulai webinar pada malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengantar bahwa sejak diberlakukannya PSBB oleh pemerintah terkait dengan berjangkitnya pandemi COVID-19 di Indonesia, setiap daerah berusaha menerapkan kebijakannya masing-masing. Namun perlu kita ketahui dan mungkin sudah menjadi sesuatu yang umum, pada dasarnya terdapat beberapa hal yang terkena dampak paling kuat dari COVID-19, pertama kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, dan selanjutnya ekonomi sebagai akibat imbauan jaga jarak dan pembatasan sosial. Nah, di saat ini benar-benar akibat COVID-19 ini Indonesia sedang diuji ya, banyak sekali tanda-tanda kearifan lokal akan menjadi salah satu mungkin solusi dalam menyelesaikan COVID-19 ini di setiap daerah. Salah satunya apa? Yaitu membangun kesepakatan dalam kearifan lokal agar masyarakat patuh dan taat akan kedisiplinan, setidaknya untuk memperkecil penyebaran mata rantai dari COVID-19 tersebut. Dan kita akan mengambil tema yaitu bagaimana peran komunikasi ya pada local wisdom dalam menghadapi COVID-19. Dan untuk kesempatan pertama akan kami persilahkan kepada Bapak Atwar Bajari. Sebelum memulai saya akan membacakan dahulu CV beliau ya. Dr. Atwar Bajari MSI lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 27 Maret 1965. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung, dan di hadapan kita bersama mungkin banyak teman-teman saya dan kolega-kolega saya yang berasal dari Unpad ya tentunya. Dan beliau juga adalah anggota Asosiasi Sekolah Tinggi Komunikasi atau ASPIKOM Indonesia sejak tahun 2009 dan pernah menjadi ketua ASPIKOM di sana hingga saat ini, meneliti tentang media, perlindungan anak-anak, keluarga, dan masalah gender. Hampir 20 tahun ya Pak ya bekerja di Universitas Padjadjaran, dan pernah bekerja juga sebagai sukarelawan untuk UNICEF dalam persiapan laporan perlindungan anak di Indonesia, dan buku-buku yang diterbitkan adalah The Contextual Communication pada tahun 2019, ada Children's Street and Communication and Behavior Dynamic of Deviant Children pada tahun 2012, dan Reset of Methodology pada tahun 2015. Itu CV beliau. Untuk Pak Atwar kami persilakan mungkin untuk bersiap ya, kalau seandainya ada PowerPoint yang akan di-share, sudah boleh dimasukkan untuk share screen. Kepada Bapak kami beri waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Silakan Pak Atwar. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Alvan Miko. Selamat malam Pak Alvan Miko. Waalaikumsalam Pak Atwar. Assalamualaikum. Terhormat sekali saya bertemu kembali dengan Pak Alvan Miko. Sudah berapa lama kita ya?
Ya, Kemudian Gubernuran. ya di Gubernuran. Kemudian ini Pak Emraldi Catra. Terima kasih Pak Emraldi sudah membawa saya ke forum ini. Saya sebenarnya nggak berani juga nih para pinisepuh dari Padang ya. Kemudian ada Pak Yed Rijal Tarbiji, Pak Dekan, apa kabar Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak. Sudah naik pangkat ya, kemarin masih meja 1. Waktu ke Padang Saya masih selalu meja 1 soalnya. kita doakan. Saya selalu manggilnya beliau Pak Dekan gitu. Oh gitu. Kemudian Ibu Elva Rona sebagai inisiator, sebagai fasilitator dalam forum ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Mudah-mudahan nggak bosan begitu ya. Kemudian rekan-rekan di UNAN ada Ibu Sarmiati, ada pengelola JRK. Kemudian juga saya lihat tadi ada beberapa senior saya dari Bandung, Ibu Siti Karlina, Ibu siapa tadi Budia ya. Aduh, saya jadi grogi kalau ada mereka ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan slide. Mohon izin karena waktunya sangat terbatas, di sini masih disable. Mohon host atau untuk membuka slide saya atau mengizinkan saya untuk men-share karena host di sini masih disable. Mohon ditutup dulu slide dari panitia. Oke. Saya masih belum bisa. Ada yang bisa memberi izin? Sudah bisa, yang Pak? memegang sudah bisa ya? Oke. Oke, terima kasih untuk hostnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya akan bicara soal walaupun saya mungkin waktunya sangat singkat, saya coba lebih fokus pada apa yang saya sampaikan. Judul utamanya adalah pencegahan COVID lewat kearifan lokal. Dalam posisi sekarang mungkin kita ketika COVID sudah sedemikian merebak dan korban malam tadi sore sudah mencapai angka 19.000 lebih. Ini adalah sebuah lompatan-lompatan atau sebuah tren yang sangat memprihatinkan karena sampai saat ini aturan PSBB, aturan di social distancing kelihatannya belum menunjukkan tren yang melandai di berbagai tempat, bahkan di Jawa Timur ada kecenderungan meningkat terus, dan saya hanya fokus pada kondisi Jawa Barat. Tema yang saya bawakan walaupun tidak langsung direct atau tidak direct pada judul utama, tetapi mudah-mudahan memberikan satu gambaran bagaimana Jawa Barat menghadapi COVID-19 ini. Yang saya coba temanya adalah narasi dalam kurung. Narasi itu ini masih kalimat hipotesis, Bapak Ibu boleh membantah atau boleh membantah argumen saya soal nanti yang akan saya sampaikan dalam poin-poin di dalam. Saya sebut narasi kearifan lokal Sunda untuk membangun resiliensi kolektif memasuki new normal life, karena corona ini sudah tidak lagi bisa dicegah gitu. Kita justru dalam hal ini saya setuju dengan pendapatnya Pak Jokowi. Memang kita harus berdamai dalam arti kalau saya menggunakan konsepnya Frankl, karena saya akui saya penganut atau penyuka paham Viktor Frankl tentang kesadaran manusia. Dia mengatakan bahwa tergantung standpoint kita ada di mana. Dan standpoint kita itu akan sangat menentukan makna apa yang akan kita konstruksi terhadap apapun masalah kehidupan, termasuk masalah bencana yang nantinya akan membawa kita pada suatu fase bahwa kita akan berhasil menghadapi itu. Itu kata Frankl dalam bukunya tentang logoterapi dan makna hidup. Nah, saya membawakan ini coba dengan ilustrasi awal. Sampai saat ini COVID itu sampai sore kalau direvisi itu 19.000 lebih, bahkan mendekati angka 20.000. Dan saya memotret khusus bagaimana orang Jawa Barat menghadapi COVID-19. Seperti
ketika PSBB sudah ditetapkan oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil, ternyata masyarakat tidak bisa melakukan adaptasi secara direct, secara langsung. Mereka masih banyak berkumpul di jalan, masih melakukan pelanggaran dan segala macamnya. Dan kalau saya lihat data per pertengahan ketika PSBB dilakukan, di Bandung, terutama di Bandung Raya itu terjadi pelanggaran kalau dilihat dari volumenya memang kelihatannya besar gitu. Misalnya ada orang yang pergi tanpa masker itu kurang lebih 2.123, kemudian tanpa sarung tangan 11.803, penumpang berlebih dalam kendaraan roda 4 atau posisi duduknya salah itu sampai 3.373 kendaraan, kemudian mereka melakukan boncengan, sampai pembubaran massa dan peringatan biasa. Jumlahnya kelihatannya volumenya besar begitu, apa yang terjadi di Bandung ini. Namun kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, gitu, dengan jumlah penduduk Bandung Raya, yang kurang lebih jumlah penduduknya sekitar 20 sampai 26 jutaan begitu ya. Itu persentasinya sangat kecil gitu, 0,0 sekian persen, tidak mencapai 1%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sebenarnya penduduk Jawa Barat itu boleh dikatakan patuh terhadap PSBB. Hanya mungkin di tengah-tengah kota saja kita melihat potret bagaimana orang pergi ke mal, bagaimana orang pergi ke tempat perbelanjaan, pasar tradisional dan segala macamnya. Tapi itu rasionya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bandung Raya. Belum lagi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat. Nah, dengan demikian dengan angka yang sederhana itu saya mengatakan bahwa adaptasi PSBB dan kasus di Jawa Barat itu sampai saat ini, bahkan hari ini kelihatannya tren peningkatan angka korban atau suspek dari COVID-19 itu hanya Jawa Barat yang kelihatannya melandai, yang lain itu kelihatannya dalam posisi naik. Oleh karena itu, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa PSBB Jawa Barat itu boleh dikatakan berhasil. Misalnya Jawa Barat walaupun dalam angka nasional itu berada di posisi ketiga, namun kalau dihitung dengan rasio jumlah penduduk keseluruhan, misalnya kan berbeda kalau misalnya angka korban di Sumatera Barat begitu dengan jumlah penduduk sekian, atau misalnya dengan Jawa Timur lah misalnya, penduduk Jawa Barat itu cukup besar dan kalau dihitung dengan rasio dia Jawa Barat itu posisinya ada di posisi ke-23 gitu. Kalau dihitung dari semua provinsi yang ada. Belum lagi kita berhitung Jawa Barat itu adalah zona buffer atau buffer zone dari Jakarta yang seharusnya angkanya mungkin kalau diestimasi dengan model matematika gitu yang sering digunakan sebagai model saintifik, itu mungkin tidak akan jauh berbeda dengan DKI begitu, tapi ternyata lonjakan angkanya sangat jauh, bahkan bisa dua kali lipat gitu perbedaannya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya melihat bahwa untuk hipotesis awal bahwa orang-orang Jawa Barat itu memiliki sebuah kesadaran tertentu, walaupun ini masih kalimat hipotesis, dengan melihat angka-angka yang tadi, kesadaran tertentu terhadap setiap bencana yang hadir. Nah, setiap bencana yang hadir tentu tergantung bagaimana memaknainya, tergantung bagaimana mereka mempersepsi apa yang mereka pikirkan dengan itu, dan setidaknya ini dipenuhi oleh frame-frame atau narasi-narasi yang dibangun dalam kehidupan keseharian mereka. Dan narasi yang dibangun itu tentu tidak terlepas dari bagaimana culture mereka membangun narasi tersebut. Nah, oleh karena itu, saya melihat bahwa di orang-orang Jawa Barat itu mungkin ada sebuah kesadaran kolektif atau ada sebuah resiliensi kolektif untuk melakukan proses adaptasi terhadap sebaran kasus COVID-19 ini. Saya tidak berusaha melihat dari sisi medik, tapi dari sisi kesehatan, dari sisi sosialnya atau dari tafsir sosialnya. Sebab kalau dari sisi medik mungkin boleh saja, misalnya kita melihat yang disebut kekayaan lokal itu termasuk pengembangan jamu, obat-obat tradisional dan segala macam. Saya tidak membahas itu. Tapi saya melihat dari segi culture sebagai based on perilaku manusia, itu ada sebuah narasi yang dibangun oleh satu komunitas yang justru dia bisa melakukan adaptasi lebih mandiri, lebih cepat, lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Sebab apa? Sebab
resiliensi kolektif ini tidak mungkin terbentuk tanpa ada narasi-narasi lokal atau dalam bentuk kearifan-kearifan lokal yang dibangun dan disampaikan secara turun-temurun. Karena kearifan lokal ini adalah salah satu benteng yang bisa memandu orang untuk bertahan terhadap budaya luar atau pengaruh luar, kemudian mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar untuk diinputkan ke dalam budaya sendiri kalau memang itu cocok, dan kemampuan untuk mengendalikan serta memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya atau pada perkembangan masyarakat selanjutnya. Saya kira tidak jauh berbeda dengan COVID-19. Mungkin ada nilai-nilai yang sudah sedemikian berkembang yang akhirnya orang Jawa Barat atau etnik Sunda dalam hal ini mampu melakukan proses adaptasi dengan apapun yang disebut dengan bencana. Oleh karena itu, strategi pengembangan bencana ini bisa dikembangkan berbasis pada kearifan lokal tersebut. Nah, disinilah saya sebut itu adalah sebagai dasar untuk pengembangan resiliensi kolektif. Apa itu resiliensi kolektif? Yaitu kemampuan untuk beradaptasi secara teguh dalam situasi sulit melalui regulasi emosional yang sifatnya kolektif, misalnya kebersamaan, kemudian gotong royong, kemudian saling toleransi dan segala macamnya, optimisme, empati, kemampuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat, dan efikasi atau kemampuan memecahkan masalah secara lebih cepat serta berpikir lebih positif dengan dengan bencana yang ada. Nah, saya coba gali beberapa muatan lokal yang mungkin bisa masih berupa narasi hipotesis begitu, yang mungkin nanti bisa dijadikan landasan, memang mungkin masyarakat Jawa Barat mampu melakukan proses adaptasi atau proses resiliensi karena mereka memiliki nilai-nilai tertentu. Apa itu nilai-nilai yang dimiliki oleh orang Sunda begitu, atau orang Jawa Barat? Karena belum tentu orang Jawa Barat juga orang Sunda, tapi setidaknya culture Sunda itu mempengaruhi wahana kehidupan dari atau marwah kehidupan dari orang yang berada di Jawa Barat. Pertama, bahwa orang Sunda itu biasanya hidupnya peladang. Di sini ada ahlinya, saya kira nanti Pak Yan Rijal bisa mungkin kalau menyentuh masalah ini ya, di mana peladang itu cenderung hidup berorientasi pada alam gitu, hidup mencoba berdamai dengan alam, dan alam adalah pusat dari segala tafsir atas perilaku yang harus diambil atau eksekusi yang harus diambil. Misalnya orang Jawa Barat itu selalu melihat lingkungan itu dari 3 hal misalnya. Misalnya mereka memiliki persepsi bahwa alam itu ada yang disucikan gitu, ada yang dihormati, ada yang harus dijaga, dan orang siapapun tidak boleh masuk itu secara sembarangan. Ini yang disebut dengan alam kabuyutan atau alam utama, di mana itu adalah konsentrasi dari pusat atau orientasi dari pusat-pusat ritual keagamaan begitu. Walaupun tidak harus upacara adat di situ misalnya, tapi setidaknya ada alam yang disucikan. Kemudian ada alam yang boleh digarap secara bersama-sama, tapi mereka tidak boleh tinggal di situ. Misalnya huma, hutan, dan segala macamnya yang bisa diambil manfaatnya. Serta alam yang ketiga itu adalah alam yang di mana manusia berkembang biak, kemudian bersosialisasi diri, atau yang disebut dengan pilemburan begitu. Nah, semua konteks alam ini dalam cara berpikir orang Sunda selalu diadaptasikan pada 2 hal, bahwa alam itu atau kehidupan mereka itu selalu berkembang dalam 2 hal diametral. Ada yang disebut dengan jagat alit dan jagat besar gitu, atau makrokosmos dan mikrokosmos yang satu sama lain dihubungkan melalui kosmis spiritual gitu. Nah, ini yang secara visioner menjadi pegangan etnik Sunda di dalam melihat apapun gitu. Termasuk mungkin masalah bencana alam begitu. Termasuk masalah masalah-masalah yang berkait dengan tata hukum, tata sosial, ekonomi, dan segala macamnya. Nah, dasar ini diekspresikan nantinya atau direpresentasikan nantinya dalam wujud apa yang disebut dalam orang Sunda itu yang selalu jadi pegangan yang disebut dengan uga dan pikukuh gitu. Uga itu semacam visi ke depan, ramalan-ramalan atau visi saat ini untuk melihat ke depan. Kondisi saat ini yang digunakan untuk melihat visi ke depan, maksud saya begitu. Itu yang disebut dengan uga. Orang Sunda itu pasti punya uga, dan wilayah Jawa Barat itu pasti uganya memiliki uga masing-masing, dan uga itu tertanam sebagai kognisi sosial gitu, tertanam sebagai satu mapping kognitif yang
apapun perilaku mereka harus berlandaskan pada itu. Di samping mungkin peranata-peranata yang lain misalnya. Itu yang pertama. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari orang Jabar itu punya narasi-narasi yang disebut dengan pikuku. Apa itu narasi pikuku? Larangan-larangan mana yang boleh dan tidak boleh yang secara komunikatif diturunkan secara turun-temurun gitu. Walaupun mungkin anak-anak sekarang tidak paham itu apa yang disebut dengan pikuku, tapi setidaknya orang tua memiliki nilai-nilai itu dan tertanam di dalam menghadapi apapun termasuk bencana alam. Misalnya ini pernah kejadian misalnya ketika tsunami masuk Pangandaran, mereka bisa melakukan recovery dalam waktu yang tidak terlalu lama karena sistem sosial sudah membantu lewat gotong royong, lewat peranata-peranata sosial yang dikembangkan secara lebih tradisional gitu. Nah, dua hal ini adalah faktor yang maksud saya adalah operasionalisasi dari apa yang kita sebut dengan dimensi yang tadi saya jelaskan, yaitu dimensi makrokosmos dan mikrokosmos dalam bentuk visi dan dalam bentuk larangan yang berupa norma begitu. Kemudian beberapa contoh misalnya yang selama ini dijadikan pegangan masyarakat Sunda, misalnya di masyarakat itu dibagi menurut kawasan gitu. Misalnya ada uga yang biasanya berkembang dalam masyarakat Kota Bandung. Misalnya saya bacakan dalam bahasa Sunda, nanti saya terjemahkan secara perlahan. Misalnya uga Bandung itu semacam visi yang berkembang di masyarakat Bandung. Misalnya Sunda Nanjung lamun nupundung ti Bandung ke Cikapundung geus balik deui gitu. Itu artinya apa? Artinya bahwa masyarakat ini akan berkeadilan, masyarakat ini akan maju seandainya orang-orang yang dulu sangat cerdas, sangat pulung itu ahli begitu ya, sangat ahli kembali lagi untuk menata aturan dan sistem sosial. Oleh karena itu kalau punya pemimpin mungkin dia pergi lama, dia merantau kemana dan dia kembali lagi dan nanti dia akan membawa bekal yang sangat cukup gitu. Dan dia akan membawa pengetahuan-pengetahuan baru, inovasi-inovasi baru yang mungkin nanti bermanfaat bagi pengembangan kawasan. Kemudian misalnya ada uga-uga yang lain yang mungkin tidak jauh berbeda. Misalnya ada yang berkaitan dengan kemampuan orang untuk bersemedi. Misalnya Sunda Nanjung lamun pulung turun ti Galunggung. Galunggung itu gunung yang besar, ada di kawasan Jawa Barat, arah Tasik dan segala macam, Garut dan seterusnya. Dan di sana adalah tempat di mana kalau Galunggung itu didimensikan sebagai gunung, dan gunung ini tempat orang bertapa, tempat orang bersemedi, yang kemudian kalau dia sudah merasa bisa, dia boleh turun kembali untuk menyebarkan pengetahuannya itu. Nah, gambaran-gambaran seperti ini adalah value gitu. Ini adalah nilai yang sebenarnya dalam sistem kemasyarakatan Jawa Barat tentu harus dipahami sebagai sesuatu yang dipegang, sesuatu yang dimiliki sebagai cara untuk hidup lebih baik begitu. Nah ini satu visi yang biasanya berkembang dalam sistem masyarakat Sunda. Kemudian selain uga yang berkembang, ada pikuku atau ada narasi aturan yang sebenarnya menjadi fondasi perilaku keseharian ketika mereka menjalankan roda organisasi seperti kehidupan bernegara. Di dalam mengatur aturan politik, keagamaan, ekonomi, dan segala macamnya, yang tentu itu dijadikan sebagai alat untuk menakar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu. Misalnya mencuri, korupsi, kemudian bertindak tidak santun dan segala macamnya. Itu ada dalam pikuku keseharian yang kalau dikembangkan dalam bentuk narasi kehidupan, sebenarnya itu adalah pedoman hidup yang mungkin bisa dimaknai sebagai cara orang Sunda sampai pada suatu tujuan tertentu, sampai pada satu penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh misalnya ada value atau ada nilai dalam diri orang Sunda itu ketika dia berhadapan dengan situasi, misalnya berhadapan dengan apapun gitu seperti bencana, ada nilai yang seharusnya dikembangkan bahwa ini saya sebut dalam bahasa Sundanya, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung gitu. Apa itu artinya? Kalau panjang itu nggak boleh dipotong. Sesuatu itu kalau kita menerima sesuatu itu dalam bentuk yang tidak
apa istilahnya tidak kita harapkan, itu tidak boleh ditolak. Gitu. Misalnya kita dikasih kainnya kepanjangan, sebenarnya nggak boleh dipotong gitu. Kalau menurut orang Sunda, tapi harus disesuaikan dengan diterima aja sebagai rezeki yang mungkin bisa sesuatu saat itu sangat bermanfaat. Tapi kalaupun itu pendek, tidak cukup, nggak boleh disambung. Manusia itu harus menerima apa adanya terhadap sesuatu yang terutama untuk kebaikan dirinya ketika dia berhadapan. Makanya dalam kultur Sunda itu kehidupan selalu berdamai dengan sesuatu itu selalu lebih banyak diutamakan ketimbang misalnya membangun friksi, membangun konflik. Makanya walaupun mungkin banyak konflik yang dialami, tetapi konflik-konflik berupa keagamaan, konflik berupa friksi sosial, kemudian konflik yang berkaitan berhadapan dengan sesuatu yang baru, itu pikukunya seharusnya manusia itu bisa menyelesaikan secara sendirinya begitu. Artinya siap untuk berhadapan dengan apapun kondisinya. Sehingga dengan pikuku ini, termasuk bencana, kondisi berdamai, itu adalah posisi yang sebenarnya selalu diutamakan dalam masyarakat Sunda. Kondisi PSBB yang ditanamkan itu seharusnya diterima apa adanya, dipatuhi begitu. Karena mereka berpikir itu adalah demi sebuah kebaikan begitu. Itu salah satu contoh pikuku yang dipakai dalam etnik Sunda. Kemudian ada piku-piku yang lain yang masih ya kalau saya jelaskan mungkin tidak cukup 10 menit Waktunya tinggal 2 menit lagi 2 ya Pak menit. ya. Oke, 2 menit lagi ya. Misalnya ada satu pikuku lagi misalnya ketika kita berada dalam kondisi sulit, sebaiknya orang itu selalu bersama-sama gitu menyelesaikan persoalan. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Artinya kalau Anda dalam kondisi banyak hal sedang diberikan rezeki yang banyak, sebaiknya bisa berbagi. Tapi kalau ke dalam kondisi sulit, ya lapar bersama gitu. Itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya berkembang. Salah satunya adalah upaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Nah, tali temali di antara pikuku, kemudian uga, kemudian visi yang berkembang di Jawa Barat itu sebaiknya itu dikembangkan menjadi sebuah model mitigasi gitu. Model mitigasi yang apapun bencana yang dihadapi sebenarnya sangat bisa diselesaikan. Memang saya tidak menganggap bahwa kenapa Jawa Barat COVID-19-nya tidak terlalu sedramatis misalnya kenaikan di wilayah lain. Saya tidak bisa menjawab langsung itu ada kaitannya dengan nilai-nilai lokal, tapi setidaknya nilai-nilai lokal itu secara laten berkembang dalam setiap dimensi kehidupan orang Sunda yang lebih memudahkan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada, di mana antara relasi norma adat, kemudian antara falsafah atau pikuku, antara penegak hukum, antara ruang zonasi wilayah, kemudian pengolahan alam dan segala macamnya, itu harus diintegrasikan sebagai bagian dari penyelesaian setiap bencana yang dihadapi. Dan ini adalah model mitigasi bencana yang mungkin untuk COVID-19 belum ada ya, tetapi setidaknya bisa dijadikan bahan diskusi. Namun, semua itu bisa berkembang dengan baik, andaikan orang Sunda itu punya ketua adat yang integritas tinggi, yang transparan, yang punya kemampuan memimpin yang lebih baik, dan tentu dia memiliki kemampuan manajerial yang lebih bermaslahat. Nah, ini tawaran-tawaran yang sifatnya masih hipotetik, yang berkaitan antara berdamai dengan COVID-19, dikaitkan dengan nilai-nilai orang Sunda yang kelihatannya lebih adaptif atau lebih resilient terhadap bencana yang ada ini. Jadi, saya tidak mengatakan ini secara langsung hipotesis yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi nanti saya tunggu komentar dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau cara berpikirnya masih melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Pak ya dengan istilah-istilah Sundanis ya, dan ada juga narasi-narasi kearifan lokal yang itu muncul dari hipotetik yang dimunculkan oleh Bapak Dr. Atwar Bajari. Nanti kita akan singgung itu di diskusi tanya jawab, dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Emeraldi Catra mungkin sudah bersiap untuk share screen-nya, namun saya akan membacakan dulu CV beliau ya. Bapak Dr. Emeraldi Catra lahir di Kota Padang pada tahun 1962, sudah hampir 32 tahun ya mengabdikan diri di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dan saat ini diamanahkan menjadi ketua jurusan di program studi ilmu komunikasi, menamatkan S1 hingga S3 di Universitas Pajajaran dan pernah pula tercatat sebagai mahasiswa beasiswa di Skotlandia, Inggris dengan jurusan School of Management, ya. Aktif sebagai peneliti dalam bidang kajian public relation dan buku beliau yang paling terkenal adalah Public Relation Strategi, sebuah kehumasan dalam menghadapi krisis. Dan di seberang sana sudah bersiap. Halo Pak M. Yap. Iya. Pak M, Terima kasih. kami kurang lebih waktunya 15 menit ya Pak M dari sekarang ya Pak. Baik. Terima kasih, Ya, Bona. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam. saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam hormat untuk Pak Dr. Atwar Bajari, promotor saya. Jangan dibawa-bawa ke forum, Bos. Tapi adik kelas kan? Adik kelas. Ya, itu. Tapi beliau promotor yang sangat baik. Saya lihat juga ada ibu dosen saya, Ibu Lili Siti Karina. Salam hormat, Bu. Ibu Lili ini dosen saya sejak S1 ini. S1, S2, S3. Selamat malam, Bu. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Bu Haji. Baik, Pak Dekan. Terima kasih, Pak Dekan. Sudah Ya, diberi sama-sama kesempatan. Pak Kanjur. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya coba memulai bagian saya ini. Kalau tidak salah ini sudah webinar yang kelima yang saya ikuti yang temanya kearifan lokal. Tadi siang dengan dengan ketua-ketua adat, kepala penghulu-penghulu Sumatera Barat, yang juga dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kebudayaan. Menarik bagi saya webinar tadi siang itu, karena sudah sekian lama kita dilanda oleh COVID-19, baru sekarang ada seminar yang melibatkan para tokoh adat. Jadi sebelum ini tokoh-tokoh adat itu tidak ada dalam ingatan pemerintah rupanya. Padahal saya sejak awal dari wabah ini muncul, pandemi ini muncul, saya sudah buat satu video mengimbau kepada nenek mama untuk tegak di depan. Judulnya Memintih Sebelum Nanyui, memintas sebelum hanyut gitu ya. Karena pada waktu itu saya sudah memperkirakan juga nenek mama ini tidak akan dibawa serta dan penanganan COVID ini akan dimonopoli oleh birokrasi. Ternyata memang berlangsung sekitar 2 bulan seperti itu, lalu kemudian muncul kesadaran bahwa ternyata memang harus memperhatikan kearifan lokal. Nah, walaupun sebenarnya saya sudah bertungkus lumus, apalah istilah bertungkus lumus itu ya, bergulat dengan persoalan kearifan lokal ini sejak lama sekali, lebih 30 tahun mungkin. Tapi ketika saya diminta untuk menghubungkan kearifan lokal dengan kajian komunikasi, terpaksa juga saya buka-buka kembali bagaimana mendefinisikannya kearifan lokal ini dalam konteks ilmu komunikasi sehingga nyambung gitu ya. Walaupun dulu disertasi saya cultural studies, tapi terus terang saja kearifan lokal tidak dibicarakan di situ. Kearifan lokal ini kan sebenarnya wacana yang baru muncul tahun 90-an ke atas ya. Sebelum-sebelumnya tahun 83 orang tidak bicara itu ketika Clifford Geertz menulis tentang local knowledge. Jadi isunya local knowledge, baru tahun 96 ke sini menjadi local wisdom. Nah, kerepotan di dalam soal referensi membuat saya harus membuat redefinisi yang mengkaitkan antara ilmu komunikasi dengan kearifan lokal. Dalam slide berikutnya ini, saya bisa ini ya share ya. Nah, ini jadi di dalam perspektif ilmu komunikasi yang kami kembangkan di sini ada satu strain ilmu komunikasi budaya yang selama ini tidak banyak dilirik orang di komunikasi Yunan ini kita coba mengembangkannya. Kata kunci yang berkaitan dengan kearifan lokal ini adalah kesepakatan kolektif. Ya, jadi harus ada kesepakatan, benar-benar ada kesepakatan di antara komunitas untuk menerima sebuah gagasan
secara nilai-nilainya, kemudian secara praktisnya juga, itulah yang kemudian kita sebut kearifan lokal. Jadi tidak semua apa yang dilakukan oleh masyarakat itu kita anggap sebagai kearifan lokal, tapi banyak diantaranya yang hanya bisa kita golongkan sebagai local knowledge. Saya contohkan misalnya di Pariaman, di sini ada sekolah beruk. Jadi beruk itu ada sekolahnya loh. Diajar memetik kelapa, itu ada sekolahnya 3 bulan. Dan itu hanya di Pariaman yang adanya di sini. Walaupun orang Pariaman banyak menggunakan beruk untuk ambil kelapa, kita tidak bisa mengatakannya sebagai sebuah kearifan lokal karena tidak ada proses kesepakatan kolektif itu. Itu hanya sebagai sebuah local knowledge. Ya. Nah, kebudayaan dan kearifan lokal itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan kolektif di dalam sebuah komunitas. Nah, dengan mereduksi kebudayaan itu kepada kesepakatan kolektif, maka kita bisa melihat bagaimana peran penting komunikasi itu. Ya, jadi ringkasnya itu tidak ada kesepakatan kolektif. Tidak ada kesepakatan kolektif apapun yang bisa dibuat oleh masyarakat kalau tidak ada komunikasi. Jadi inti atau bagian yang paling substansial dari kebudayaan maupun kearifan lokal itu adalah komunikasi sebenarnya. Ya, dengan komunikasilah kemudian orang bisa menyetujui, menerima atau menolak ide-ide tertentu untuk dipakai atau dibuang di dalam komunitas mereka. Nah, tradisi atau local wisdom itu adalah turunan dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu merumuskan nilai-nilai yang bersifat abstrak dari sebuah dalam sebuah masyarakat. Sementara kearifan lokal itu dia bicara tentang yang praksis. Ya. Bagaimana misalnya kalau di sini bagaimana menghadapi penyakit menular gitu ya, bagaimana menghadapi masa paceklik, menghadapi hama tanaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati di sini Pak Dekan ya, Pak Alfoniko, kemudian juga Pak Dr. Atwa, ini guru saya ini dari S2 sampai S3 beliau ya. Yang dibacakan Mbak Ona tadi mungkin CV yang lama ya. Terus saya S2 saya di Unpad juga, S3 juga di Unpad gitu kan. Pak M itu rekan saya waktu satu kosan ya. Dan Bu Lili ini guru saya juga di Unpad gitu ya. Dan terima kasih untuk semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi ya mengenai apa yang sudah dibicarakan oleh dua narasumber sebelumnya. Saya mungkin di sini hanya melanjutkan ya buah pikir dari Pak Dr. Atwar tadi dan Pak M yang mungkin Pak M tadi masih terpotong ya karena waktu. Saya lanjutkan sajalah kalau gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ya, mungkin saya ingin bicara soal ini dulu ya. Ini mungkin sudah dibahas oleh Pak M tadi ya. Tapi saya ingin mengatakan beginilah, local wisdom atau kearifan lokal yang disebutkan tadi, itu kalau kita lihat sebetulnya adalah sesuatu yang menunjukkan adanya korelasi gitu ya, atau koneksi ya antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Karena bicara local wisdom pasti akan berhubungan dengan bagaimana manusia itu hidup ya, berinteraksi dan kemudian menata kehidupannya itu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan berbagai dinamika ya tentu saja. Nah, karena itulah secara teoritis pun kita mengenal ya dua macam kearifan lokal di sini yang bersifat tradisional. Ini mungkin tadi banyak dibahas oleh Pak M ya, bagaimana mamangan gitu ya, petuah-petuah lama ya dan sebagainya gitu, dan juga bagaimana pola kehidupan lama gitu kan, yang semuanya itu berlangsung secara terus-menerus ya, rutin turun-temurun ya diteruskan. Nah, ini sebenarnya kearifan-kearifan lokal tradisional. Nah, tetapi belakangan juga muncul, nah ini mungkin yang disinggung oleh Pak M juga tadi ya, yang sebenarnya kearifan lokal kontemporer. Nah, ini mungkin menarik untuk kita bicarakan. Dalam arti kata, kalau kita bicara kearifan lokal pada saat ini, kalau menurut saya sih bukan lagi pada tataran kita ingin bernostalgia ya kepada masa silam
yang dulunya semua serba asri, serba arif gitu ya, serba sinergi ya dengan lingkungan setempat gitu. Kita sekarang sudah berada pada wilayah yang mau tidak mau harus diakui sudah sangat jauh berubah dengan pola-pola zaman dulu gitu. Nah, karena itulah saya tadi sebenarnya nunggu dari Pak M tadi, saya pikir ujungnya pasti ke sana. Itu bagaimana kemudian membangun kearifan lokal yang kontemporer ini. Yang kalau kata Pak M tadi, kearifan lokal model baru yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, ini mungkin yang sangat perlu ya bagi kita sekarang ini. Seperti apa sih sebetulnya kearifan lokal yang harus kita bangun sekarang dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Nah, karena ada pengaruh teknologi gitu, termasuk juga kekuatan media informasi gitu kan. Nah, ini perlu kajian-kajian, perlu kesepakatan bersama untuk membangun ini. Nah, tetap dalam konteks bahwa masyarakat itu sebetulnya adalah unsur yang arif gitu. Nah, ini saya tetap yakin pada posisi ini. Bagaimanapun sebetulnya pada diri masyarakat kita tetap ada realitas yang mengatakan bahwa kita sebetulnya paham loh dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, karena itulah, mungkin di sini saja, bahwa local wisdom, ya, bagi saya itu sebetulnya adalah proses internalisasi ya. Jadi ini sebetulnya yang menjadi kata kuncinya. Internalisasi yang terjadi secara kuat, gitu, secara masif, secara mendalam. Mungkin dalam bahasa Pak M tadi kesepakatan tadi muncul di situ gitu. Dan itu juga adalah bagian dari proses budaya, kemudian juga refleksi dari realitas yang dialami oleh masyarakat ya, dan tentu saja bersumber dari masyarakat setempat. Nah, ditujukan untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat setempat gitu. Nah, local wisdom dalam pemahaman saya berada pada tataran ini gitu. Nah, ini mungkin tadi disinggung oleh sama Prof. Atwar, bagaimana tataran masyarakat Sunda memahami kondisi yang ada tersebut dengan basis budaya mereka gitu. Oleh karena itulah kita juga harus akui bahwa local wisdom itu ada di seluruh wilayah di Indonesia, semua ada gitu. Hanya kemudian perubahan-perubahan sosial terjadi ya mulailah menggeser berbagai ragam-ragam kearifan yang ada dulu itu. Nah, saya melihatnya ini mungkin apapun sebetulnya bentuk ya dari local wisdom yang dikembangkan tersebut rata-rata masyarakat apapun, kalau kita kaji lebih jauh sebetulnya filosofisnya adalah hukum keseimbangan. Karena kearifan lokal itu mengarah kepada bagaimana tataran kehidupan masyarakat tersebut bisa dalam posisi yang bisa survive gitu, bisa menjalin sinergi dengan lingkungannya. Nah, karena itulah hukum keseimbangan berlaku di sini. Keseimbangan antara apa? Antara lingkungan dengan manusia. Nah, saya yakin ya, kearifan-kearifan lokal yang model klasik pun itu semuanya mengasumsikan pada hukum keseimbangan ini. Nah, karena itulah dalam berbagai literatur kearifan lokal, riset dilakukan oleh para antropolog atau sosiolog pun, kita baca semuanya berbicara bahwa kearifan lokal itu merupakan hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini siapa saja, bukan hanya lingkungan alam gitu, tapi seluruh makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, jadi di sini keseimbangan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sebenarnya prinsip lokal wisdom ada pada sisi ini gitu. Hanya memang dengan perkembangan belakangan ini kepentingan manusia kemudian mendominasi. Ini terkait dengan bagaimana filosofis etika lingkungan yang lebih mengarah kepada antroposentrik. Jadi manusialah sebagai pusatnya gitu. Nah, karena itulah hukum keseimbangan adalah kata kunci di sini dalam kearifan lokal. Nah, sebelum masuk wilayah lain, saya ingin tekankan begini. Ada sebuah kajian tentang zoonosis ya. Zoonosis ini kaitannya mungkin berkaitan dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Zoonosis adalah satu penyakit ya yang dikenal disebabkan oleh organisme infeksius seperti virus. Ya. Jadi penyakit disebabkan oleh virus, bakteri yang sebetulnya ini adalah virus yang ada pada hewan gitu. Nah, namun kemudian tertular kepada manusia. Nah, ini zoonosis ya. Jadi bagaimana sebuah virus atau bakteri itu ditularkan dari hewan ke manusia atau bisa juga sebaliknya. Tapi yang lebih dominan dari hewan kepada manusia. Ini kalau mengutip dari penelitian dari Sugiono ya dari LIPI, dia mengatakan bahwa 60% penyakit infeksi dunia itu ya merupakan penyakit zoonosis gitu, yang bersumber dari satwa liar. Ini riset yang menunjukkan bahwa sebetulnya penyakit-penyakit yang berkaitan virus itu dominan berkaitan dengan bagaimana masuknya virus-virus baru yang sebelumnya itu terhambat dibatasi ya oleh garis pembatas hubungan antara manusia dan hewan, nah kemudian masuk ke wilayah manusia.
Contohnya ini saya kayak ini loh, di Amazon, gitu kan, terjadi deforestasi yang besar-besaran, ya sekitar sampai mencapai 4%. Akibatnya apa? Malaria meningkat 50%. Begitu juga virus Lyme di Amerika Serikat. Bahkan di Indonesia juga demikian. Jadi banyak ya perilaku-perilaku kita di manusia yang melanggar hukum keseimbangan tersebut yang kemudian memunculkan penyakit-penyakit baru dalam bentuk virus-virus baru. Nah, ini yang mewabah sekarang ini. Saya pikir COVID-19 pun ya sampai sekarang belum ada bukti yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang disengaja dan sebagainya. Sampai sekarang kan belum terbukti. Hanya dugaan awal tetap mengatakan bahwa COVID-19 itu berawal dari penularan dari hewan ke manusia. Itu hasilnya dari kelelawar dan terenggiling. Paling tidak sampai sekarang masih asumsi belum terbantahkan. Gitu. Walaupun kemudian dengan teori-teori konspirasi juga banyak muncul gagasan-gagasan lain gitu. Di sini dalam kasus ini hewan di sini disebut sebagai virus carrier ya, atau pembawa virus. Tapi hewan memiliki punya antibodi untuk mengatasi itu. Nah, manusia tidak gitu. Jadi ketika virus ini masuk ke manusia, ya manusia tidak punya kemampuan ya untuk melawan itu gitu. Hanya kalau di hewan ada gitu. Nah, perbatasan inilah kemudian dilanggar. Di sini dikatakan hukum keseimbangan yang dilanggar, dan disitulah virus kemudian masuk. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengatakan di sini, pentingnya di sini dikatakan kearifan lokal ini saya lebih melihat bahwa pada saat kondisi sekarang, kearifan lokal ini harus kita bangun kembali gitu. Bisa dalam bentuk membangun kembali tataran yang sebelumnya sudah ada, yang sudah terbangun sebelumnya itu, atau bisa juga kita membangun ya kearifan-kearifan lokal baru dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Ini penting sekali ya. Kenapa gitu? Karena persoalan yang kita hadapi sekarang itulah persoalan diterobosnya gitu, atau diterabasnya hukum-hukum keseimbangan yang sebelumnya sudah terbangun secara baik gitu. Dan saya juga yakin virus ini kalau misalnya sudah selesai juga tidak akan selesai sampai di sini gitu. Kemungkinan besar akan muncul virus-virus baru. Apabila prinsip keseimbangan manusia dengan lingkungan alam itu masih tetap masih tetap diterobos terus gitu, akan muncul lagi virus-virus baru gitu. Nah, jadi kearifan-kearifan lokal dalam melihat keseimbangan manusia dengan alam ini, saya pikir ini harus dibangun, ya dikonstruksi, ya dikampanyekan oleh siapa? Ya inilah, disinilah mungkin masuknya ilmu komunikasi. Yang dikatakan oleh Pak M tadi, diperlukan kesepakatan tadi. Jadi perlu upaya bersama sebetulnya semua pihak agar membangun ini gitu. Nah, saya membuat konsep dulu yang saya katakan sebagai etnoekologi komunikasi. Masuk sebagai ke situ gitu. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa kita ini hidup pada dunia yang sama gitu. Dengan seluruh makhluk yang ada, dan semuanya punya fungsi dan peran masing-masing. Ya. Ketika unsur manusia yang lebih didominankan, maka persoalan hal-hal yang merusak, hal-hal yang kemudian mengganggu manusia akan terjadi. Gitu. Dan itu hukum yang tidak bisa kita bantahkan gitu. Nah, karena itulah peran komunikasi sangat penting di sini. Nah, terkait dengan ini, saya mungkin mengajukan saja pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa kita bahas bersama nanti terkait dengan adanya virus ini, bagaimana kemudian kearifan lokal ini bisa kita munculkan dan kemudian mengkonstruksi kearifan lokal baru. Yang pertama, seberapa sadar kita bahwa COVID-19 ini adalah bencana karena ulah manusia. Nah, ini pertanyaan penting yang menjadi pintu masuk kemudian bagi kita untuk mengatasinya. Apabila kita masih mengatakan virus ini adalah bukan bencana karena manusia, misalnya kita mengatakan ini kutukan Tuhan dan sebagainya, maka kita juga akan susah untuk masuk. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa inilah bencana karena ulah manusia, nah disitulah kemudian treatment itu perlu kita lakukan. Gitu. Kemudian sebagai sadar kita bahwa COVID-19 ini adalah bencana yang nyata. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri ya. Walaupun PSBB sekarang sudah banyak dilakukan, pembatasan sebagai sudah dilakukan, tapi toh ya di beberapa media masih kita lihat semua nggak sepele saja gitu. Yang pasar tetap buka, yang mall tetap buka, ya keramaian tetap ada gitu. Sebetulnya kita sadar nggak sih gitu bahwa bencana ini betul-betul ada gitu. Nah, ini kan perlu penyadaran. Kemudian seberapa sadar kita bahwa sebetulnya kita tuh mampu mengatasi ini gitu. Nah, ini pesan-pesan positif yang harus kita munculkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu membutuhkan jawaban-jawaban. Nah, karena itulah di sini saya mengatakan bahwa apa yang mesti bisa ya kita tawarkan ya. Yang bagi saya sebetulnya ini juga tawaran-tawaran awal yang mungkin nanti bisa dipertajam atau mungkin bisa juga dibantah. Tetapi dengan prinsip bahwa semua itu karena persoalan hukum keseimbangan yang terganggu, maka kita harus kembali lagi pada keserasian yang ada gitu. Ya, jangan merusak hukum keseimbangan.
membangun kembali kearifan lokal yang baru dengan keseimbangan alam dan manusia, atau membangun kembali kearifan lokal yang sudah ada, seperti kata Pak M tadi, gitu ya. Apa yang sudah ada, ya ayo kita bangun kembali, gitu. Dengan asumsi bahwa ini tidak akan berhenti sampai di sini. Nah, tugas komunikasi lah sebetulnya kemudian yang membangun kesadaran ini. Saya apresiasi juga ya dengan usaha Pak M dan kawan-kawan melalui Prodi Ilmu Komunikasi UNAN yang melakukan kampanye demikian gencar ya, dengan link YouTube, video dan sebagainya. Semuanya untuk membangun kesadaran ini. Gitu. Kemudian kampanyekanlah prinsip-prinsip keseimbangan alam. Ini yang kadang kita terlupakan. Gitu. Kemudian membangun komunitas-komunitas yang adil. Ya, dengan semua makhluk, ya bukan hanya kita saja gitu. Kalau masih prinsip bahwa manusia itu yang berkuasa, ya kita juga jangan menyalahkan bahwa apabila nanti kita juga akan menghadapi virus yang lain. Nah, kemudian seberapa besar kita bahwa COVID adalah bencana yang nyata. Nah, ini kan butuh dorong dari ilmu komunikasi ini. Bagaimana nyuruh orang agar patuh dengan ketentuan dari pemerintah. Ya, ini membutuhkan dorongan-dorongan bersama gitu. Bagaimana kemudian melakukan pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Kemudian penggalangan opini tentang bahwa kesehatan itu paling penting sekali, dan kemudian juga penggalangan dengan model-model menghindarkan isu-isu negatif gitu ya, atau isu-isu yang kemudian lebih banyak membuat kecemasan. Nah, ini yang perlu dibangun gitu. Dan kemudian mengembangkan prinsip mitigasi sesuai konteks lokal masing-masing. Ini perlu kita munculkan juga. Gitu. Saya sepakat dengan Pak M yang mengatakan dengan mamangan yang banyak di Sumatera Barat yang ada hidup dulu gitu ya, kemudian dibangkit kembali, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan bagian dari membangun kembali kearifan lokal tadi. Seperti juga di Sunda, seperti Prof. Outward tadi. Ya, kalau orang Padang bilangnya itu kan kaba bayi bahimbawan, kaba buruk bahambawan. Nah ini kan prinsip sebetulnya harus dilakukan gitu. Ketika dia ada kabar buruk, ya harus disuarakan dengan gencar agar dia menjadi baik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kaitannya seberapa sadar kita bahwa kita mampu. Nah, inilah yang banyak sekali dibahas sekarang. Kalau memang kita sadar bahwa kita mampu, tapi mampunya seperti apa gitu. Nah, ada istilah berdamai dengan virus COVID-19 sekarang ini. Tapi berdamai dalam konteks seperti apa gitu? Apakah kemudian bersikap masa bodoh gitu kan? Apakah kemudian kita menciptakan tatanan-tatanan baru gitu? Nah ini dikatakan dengan beradaptasi pada konteks new normal. Kemudian juga bagaimana penggunaan kan sekarang lagi ngetren juga tuh, bahwa kita bisa kembali kepada tataran pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah ada, dan kemudian itu kita munculkan kembali. Bahwa untuk bisa melawan virus itu salah satu caranya adalah dengan membangun atau memperkuat imunitas tubuh. Salah satunya adalah dengan mengkhususi obatan-obatan tradisional. Artinya di sini kesadaran kolektif tentang bagaimana potensi-potensi yang kita miliki itu perlu kita bangun gitu. Nah ini kan suatu hal yang saling berhubungan ya, antara tiga hal tadi yang intinya adalah bagaimana mempengaruhi pola pikir kita bersama bahwa segala sesuatu yang ini adalah karena persoalan ketidakseimbangan yang terjadi disebabkan oleh manusia, dan kemudian bagaimana kita bisa bergerak mengatasi itu. Nah, kampanye-kampanye terhadap situ ini harus menjadi sasaran penting gitu. Dan orang komunikasi saya pikir banyak membutuhkan sekali gitu peran-peran besar pada wilayah ini. Bagaimana membangkitkan semangat guyup gitu kan. Kemudian juga soal aksi ketahanan pangan gitu. Nah ini kan soal bagaimana kesadaran kita bersama bahwa sebetulnya kita mampu untuk melakukan ini semua. Nah, maaf Bang Yen, waktunya kurang lebih 2 menit lagi Bang Yen Rizal. Ya, ini juga sudah selesai. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa kita pada posisi sekarang ini, kalau bicara kearifan lokal, bagi saya tidak semata-mata kita hanya bernostalgia dengan masa lalu dan kekuatan kita pada masa lalu, tapi sekarang bagaimana kita membangun kearifan-kearifan baru dan kondisi yang ada ini dengan secara bersama-sama membangun opini tentang COVID-19 dan kemudian perubahan-perubahan apa yang bisa kita lakukan. Saya pikir itu untuk sebagai diskusi awal yang mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terakhir narasumber kita Bang Yen Rizal Tarmizi ya. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini, yakni berbicara tentang bagaimana sebenarnya peran komunikasi khususnya dalam local wisdom atau kearifan lokal itu dalam menghadapi COVID-19. Dan tadi sudah sangat jelas dipaparkan ya bahwa setiap daerah itu ternyata punya kearifan lokalnya masing-masing untuk mencari yang terbaik atau memecahkan sedikit tidaknya solusi dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi pada hari ini. Sebelum saya menyimpulkan akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, saya membuka sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini akan saya buka untuk 5 orang dan akan ada door prize bagi penanya-penanya terbaik yang kami dapatkan dari sponsor modal sosial dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu peserta, jika ingin bertanya silahkan raise hand ya. Saya akan melihat dari icon reaction dan akan mempersilahkan untuk Bapak Ibu yang saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang bertiga ini. Silahkan kepada Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan ya dari para peserta. Ya, saya ingin membacakan pertanyaan dari, kalau seandainya tidak bisa terjawab atau mungkin terbacakan pertanyaannya, mungkin bisa kirim ke chat ya. Saya akan bacakan satu, ini saking banyaknya chat gitu ya, dari Bapak Musfialdi ya, yang bertanya kepada ketiga narasumber, bagaimana membuat kesepakatan lokal sedangkan tiap-tiap luha atau daerah itu memiliki kearifan masing-masing, dan apakah perlu konsensus, maksudnya perlukah konsensus untuk menyikapi kearifan lokal tersebut? Itu satu pertanyaan yang kami dapatkan dari Zoom Group Chat ya. Saya ulangi lagi, bagaimana membuat kesepakatan lokal sedangkan tiap-tiap luha atau daerah memiliki kearifan masing-masing, dan perlukah konsensus atau perlu konsensuskah untuk menyikapi kearifan lokal tersebut? Pertanyaan itu ditujukan untuk ketiga narasumber. Selanjutnya saya akan melihat raise hand dulu. Ini banyak ya, lumayan. Ya. Ona? Iya, silahkan. Mau tanya langsung nggak bisa ya? Ya, silahkan Ibu. Yevita Nurti, Ona. Ya, silahkan Ibu Yevita. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Yevita dari Antropologi UNAN. Menarik tadi presentasi dari 3 narasumber mengenai local wisdom, kearifan lokal gitu ya. Namun saya berpikirnya begini, kearifan lokal itu kan konsep ya. Konsep yang dulu tadi Dr. Emeraldi bilang kajian dari Clifford Geertz, kemudian dua narasumber juga begitu. Nah, itu konsep itu muncul ketika kita melihat masyarakat dan kebudayaan itu relatif homogen, gitu kan? Kemudian dalam masyarakat yang homogen tersebut punya logika-logika kebudayaan untuk mengelola kehidupan warganya dalam berbagai aspek, dan itu lebih gampang kita lihat, gitu kan? Kemudian bagaimana itu kearifan lokal itu bertahan, karena logika-logika itu diuji, direvisi agar dia selalu fungsional terus di dalam masyarakat. Nah, namun kita tahu kondisi sekarang kita sudah sulit untuk bicara atau memandang masyarakat itu dalam konteks homogen. Kita sudah heterogen. Seperti kata Prof. Emeraldi tadi, apa yang dulu nilai-nilai yang begitu luhur dianut oleh orang Minangkabau sekarang udah nggak ada. Kemana gitu kan?
Nah, lalu kira-kira pertanyaan narasumber yang ketiga itu menggelitik sekali. Bagaimana kita membangun kearifan lokal pada masyarakat yang notabene sekarang ini yang sudah heterogen gitu. Mungkin itu aja, Ona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yev ya dari Universitas Andalas. Selanjutnya mungkin bisa langsung saja melalui audio ya Bapak Ibu kalau seandainya ada pertanyaan. Untuk pertanyaan ketiga, silakan Ibu Lili. Ibu Lili dari Universitas Pajajaran, silakan Ibu Lili. Ya, terima kasih ya. Senang sekali. Jadi ini seminar ini topiknya sangat menarik buat saya. Ini seperti down to earth gitu ya. Betul berpijak kepada bumi gitu ya. Karena apa? Lebih realistis gitu. Karena Indonesia itu dengan ribuan pulau dan dengan etnik yang ratusan itu, dengan bahasa yang banyak gitu, itu nggak bisa disamaratakan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi betul sekali bahwa kearifan lokal itu sangat realistis untuk dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya biarkan saja lewat media massa ada social distancing, physical distancing, itu kan tidak bisa dicerna oleh masyarakat yang ratusan etniknya begitu. Jadi, nah ini kearifan lokal ini dimanfaatkan. Jadi itu para opinion leader itu yang ada di masyarakat itu dengan kearifan lokalnya melakukan pendekatan kepada masyarakat Indonesia di masing-masing tempat, nggak usah disamaratakan. Jadi orang Padang dengan bahasa Padangnya, orang Sunda dengan bahasa Sundanya, orang Jawa dengan bahasa Jawanya melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam menanggulangi COVID ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masing-masing. Jadi itu biarkan saja dengan jadi semua pesan yang bahasa Indonesia yang dari media itu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah dengan pendekatan daerah dengan nilai-nilai daerah. Hal lain adalah karena masyarakat Indonesia itu masih paternalistik, jadi mereka akan menurutlah misalnya kepada kiai yang di tempat itu atau sesepuh yang ada di tempat tersebut gitu ya. Nah jadi ini betul sekali istilah-istilah yang ada tadi di Padang. Kemudian Pak Atar mengatakan ada sapa pahit sama manis gitu ya, sarendek, saigal gitu. Itu ada di Sunda ada dan di Padang ada dengan istilah lain. Jadi ini betul sekali kearifan lokal itu bisa digunakan untuk pendekatan kepada masyarakat Indonesia dengan masing-masing wilayah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di wilayah tersebut, pendekatannya seperti dengan nilai tersebut, dengan bahasa daerah setempat. Nah, itu lebih realistis menurut saya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, berarti saran ya Bu ya? Berarti hanya saran ya Bu ya? Masukan ya Bu? Saya mengapresiasi ini dan menyetujui semua nih tadi kata Pak Yan Rizal juga itu perlu dibangun ya, jadi jangan sampai punah begitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Lili. Baik ya. Untuk penanya keempat, silahkan Ibu Irta Sulastri. Ibu Irta Sulastri. Halo, Ibu mungkin bisa mic-nya Ibu. Mic-nya jangan di-unmute. Ibu Irta. Halo. Mic-nya jangan di-unmute. Mana Ibu Irna ya? Ibu Irta Sulastri. Iya. Oke. Ya, silakan Ibu, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bisa gabung dengan seminar ini dan banyak informasi yang kita dapat dari ketiga narasumber, dan kepada ketiga narasumber, kepada Pak Atwar, Pak M, sama Pak Yan Rizal, ya kita mengucapkan terima kasih banyak. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sedikit
agak melenceng dari kearifan lokal ya Pak M. Beberapa fenomena yang kita lihat di lingkungan kita, bahwa masyarakat kita itu memaknai peristiwa-peristiwa pencegahan COVID-19 ini dengan pemaknaan sendiri, sehingga perilaku mereka itu cenderung sesuai dengan makna yang mereka berikan. Kadang-kadang mereka berperilaku aneh, ya, lucu, sehingga bertentangan dengan harapan pemerintah. Di samping itu juga sangat bertentangan dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah. Itu yang nampak bagi kita di tengah masyarakat kita. Nah, peran mungkin ya, bagaimana kearifan lokal menyikapi situasi seperti itu, karena mereka banyak kita lihat di YouTube atau di WA kiriman-kiriman yang kadang nyeleneh gitu ya, aneh, lucu, dan menurut mereka itu yang mereka maknai dan itu yang mereka pahami gitu, sehingga harapan kita untuk secepatnya COVID ini berlalu dari negeri kita sepertinya semakin jauh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan dengan kearifan lokal itu, misalnya melalui bahasa-bahasa para kiai, para ustadz, untuk menyampaikan pesan-pesan, misalnya pesan kebersihan ya. Sebenarnya agama kita kan sudah mengajarkan. Jadi sebenarnya kan paling pas itu melalui mulut atau corong kiai atau dai atau ustazah dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya bahwa kiai atau ustadz-ustadz kita itu terbatas dalam menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi dalam situasi sekarang, sehingga mereka, istilah mungkin orang Padang seperti si bisu barasian, ingin menyampaikan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat yang menurut mereka perlu diberikan penjelasan dan pengetahuan. Mungkin itu saja, baik itu kepada Bapak Yan Rizal juga, kepada Pak M juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Irta Sulasri dari dari UIN Padang ya. UIN Bonjol Padang. Ya, Imam Bonjol Padang. Selanjutnya untuk satu penanya lagi ya, saya akan lihat ini kita ada 99 partisipan yang ikut di sini gitu ya. Ya, sebentar Ibu. Ya, dari mana? Boleh suaranya saja langsung karena soalnya di reaction tangannya pada banyak semua, jadi saya tidak bisa melihat dengan cepat gitu ya. Ya. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Pak Billy, halo. Ya, halo, Bu. Iya, silahkan Pak Billy. Silahkan Pak Billy. Izin bertanya untuk Bapak narasumber pertama, Bapak Atwar. Bapak Billy dari mana? Perkenalkan, saya Billy. Saya bukan dari kalangan akademisi, saya dari kalangan umum, Ibu. Saya dari Rumah Detensi Imigrasi. Saya mau bertanya, Rumah Detensi Imigrasi. Okay. Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Bu. Saya mau bertanya, saya sangat setuju bahwa local wisdom menjadi pilar-pilar bagi negara kita, seperti itu. Dan kita harus mempertahankan kearifan lokal tersebut. Namun pertanyaan saya, bagaimana posisi kearifan lokal? Bagaimana kita memposisikan kearifan lokal pada era globalisasi seperti saat ini? Karena banyak, kan Indonesia banyak dengan anak-anak muda gitu, generasi millennials, Gen Y. Dan yang kami klaim, kami itu adalah produk global gitu. Kami global citizen, bahwa gimana ya, selain kami memang orang Indonesia, contohnya saya orang Sumatera Utara, saya juga mengklaim diri saya itu produk global gitu. Jadi bagaimana sebenarnya memposisikan kearifan lokal tersebut supaya tetap sejalan dengan
generasi muda kita yang menganggap dirinya itu produk global seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih ya Pak Billy dari Tanjung Pinang ya. Betul. Mungkin sudah cukup 5 ya Bapak narasumber yang harus diselesaikan untuk menjawabnya. Tadi dimulai dulu dengan pertanyaan dari Bapak Musfialdi tadi. Silahkan siapa duluan yang akan menjawab, Pak Atwar, Pak Em, atau Pak Yandrizal Tarmizi? Bagaimana membuat kesepakatan lokal sedangkan tiap-tiap daerah memiliki kearifan masing-masing? Perlu konsensuskah untuk menyikapi kearifan lokal tersebut? Itu pertanyaan pertama. Silakan Pak Atwar dulu. Saya dulu. Pak Atwar dulu, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya pertama-tama ingin menyampaikan mohon maaf kalau presentasi saya tadi slide-nya tidak bergerak, sementara di laptop saya bergerak begitu. Bahkan sudah pakai efek, sudah pakai apa begitu ya, sudah kerja keras begitu ya. Tapi ternyata halaman pertamanya aja. Kebetulan host tidak mengingatkan saya, jadi selama 10 menit slide itu tidak terpakai. Jadi nanti saya sudah share ke panitia dan silakan. Oke, silakan. Ya, cuma unsur dramatisasinya udah selesai ya, nggak jadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mendapatkan pertanyaan yang sangat membanggakan dari kelima penanya, termasuk saran dari Ibu Profesor Siti Karlina. Sebenarnya satu ruh gitu, satu benang merah gitu, bahwa kearifan lokal itu memiliki local wisdom itu mengalami tantangan yang luar biasa. Dimulai dari komentarnya Pak Musfialdi, Pak Dr. Musfialdi, soal bagaimana kearifan lokal itu punya keragaman dan punya perbedaan satu wilayah, satu lokus, satu lokus begitu dengan lokus yang lain. Tetapi untuk menjawab itu saya coba pinjam konsepnya penanya yang kedua, yaitu Ibu Yeti ya, Ibu Yeti, Bu Yeti ya. Saya setuju dengan Ibu bahwa local wisdom itu adalah konsep, gitu. Konsep yang perlu satu tafsir yang sangat baik, satu tafsir yang sangat holistik, satu tafsir yang sangat dibutuhkan kesepakatan. Saya juga pinjam dari konsepnya Pak Yandrizal, di mana kesepakatan ini dibangun dalam upaya membangun kesadaran, dan kesadaran juga ini dibangun dalam rangka menciptakan satu daya tahan kolektif gitu, atau adaptasi kolektif dari pemangku kepentingan. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Pak Musfialdi sebenarnya sudah terjawab. Ketika konsep itu sudah disepakati, konsep utamanya disepakati, sebenarnya setiap wilayah bisa menerjemahkan sesuai dengan kultur mereka, gitu, sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan ceruk yang mereka miliki, potensi modal sosial, potensi modal ekonomi, dan yang lainnya berbasis pada kepentingan masing-masing. Saya punya pengalaman penting di sini ketika saya ikut seminar pada malam Jumat kalau tidak salah dengan Chinese Communication Association, yang mereka lebih dulu mengalami wabah COVID ini. Ternyata nilai yang digali mereka bukan karena teknologi. Nilai yang digali mereka dalam menyelesaikan, ini kan virusnya sudah jalan begitu. Kalau pencegahan virus itu urusan medik. Kalau pencegahan penyebaran virus ketika kena tubuh itu urusan bagaimana daya tahan tubuh, itu berkaitan dengan medik. Kalau saya sih orangnya selalu berbasis pada sains dulu gitu. Nanti urusan bagaimana menciptakan kesadaran kolektif, bagaimana menciptakan itu urusan hal lain begitu. Nah, ketika mereka mau menyelesaikan, karena virus bisa diselesaikan, tetapi suasana batiniah di China itu tidak bisa diselesaikan. Gitu. Misalnya begini, saya ketemu orang dari Wuhan, dia pakai masker, kemudian dia bersin, otomatis itu orang pada berhamburan semua gitu. Padahal di sana Wuhan itu sudah mengalami masa lockdown yang selesai gitu. Artinya virus sudah mendekati zero, tapi di sana kecurigaan, ujaran kebencian, kemudian konflik bahkan terhadap orang asing, itu perlawanan terhadap orang Amerika itu begitu
begitu kuat, maka mereka mencoba membangun meredefinisikan, dalam bahasa mereka adalah meredefinisikan kembali, merehumanisasi kembali, membangun empati kembali, dan membangun integritas transparansi soal bagaimana modal sosial itu bisa dikembalikan begitu. Jadi maintaining-nya adalah bukan pada dimensi medik, tapi pada dimensi saat kekinian begitu. Yang dimana hal-hal yang mungkin tidak mereka inginkan, tetapi ketika mereka membangun sebuah kesadaran baru, makanya mereka sebut dengan rehumanisasi gitu pasca COVID, itu yang lebih dicari dengan membangun nilai-nilai yang mereka miliki. Mereka mulai belajar kembali tentang ajaran Konfusius. Mereka bahkan kami mau memulai seminar aja dimulai dengan relaksasi ala Konfusius gitu. Misalnya mereka memulai dengan anggaplah kita sedang berada di taman hijau, kemudian menarik nafas dan oksigen memberi kita kehidupan. Kemudian membangun kita sebuah kesadaran baru apa arti pentingnya kemanusiaan. Nah, ini kan tidak ada urusannya dengan masalah bukan tidak ada urusan, tapi ini adalah urusan yang berkaitan dengan membangun daya tahan tubuh yang sifatnya kadang-kadang betul juga ya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi utama gitu ketika orang sudah masuk ke dalam dimensi bencana yang begitu hebat begitu. Nah, saya di sini mau bilang bahwa yang disebut lokal indigenous law itu bermain di ranah ya, kalau orang perencanaan sosial itu di ranah ketika sebuah perencanaan komunikasi mau dibangun berbasis pada budaya masyarakat gitu, berbasis pada modal sosial masyarakat gitu. Nah, di situ mainnya gitu. Sehingga yang dibangun adalah dikonstruksi adalah kesadaran bersama dalam menyusun konsep bersama gitu. Sepakat nggak kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diutamakan? Misalnya, sepakat nggak bahwa yang diutamakan itu adalah nyawa dulu, baru nilai-nilai kemanusiaan, baru setelah itu bangun menyusun perencanaan berbasis pada kecerdasan atau local wisdom yang bukan local wisdom, berdasarkan pada culture atau habit masing-masing gitu. Karena seperti dibilang oleh Hofstede gitu, tetap yang namanya local wisdom itu berbasis pada 4 pilar. Satu, soal value, kemudian soal belief, soal heroes, dan soal entitas dari sisi dalam dari manusia gitu. Itu yang dikonstruksinya tetap sama. Jadi konsepnya sama gitu. Tinggal sekarang mau menyepakatinya modelnya seperti apa gitu. Itu jadi saya coba pinjam penanya yang kedua bahwa memang local wisdom adalah konsep yang lebih mudah untuk didiskusikan gitu. Lebih mudah untuk disepakati. Tinggal bagaimana soal implementasi di daerah. Nah, itu kecerdasan dari pemimpin daerah untuk menyusun rencana strategiknya. Kemudian pertanyaan yang lain yang mungkin dari Pak Billy ya. Kalau dari Bu Lili tadi hampir seragam, saya kira komentarnya bagaimana manfaat lokal ya sama dari Bu Irta juga sama saya kira. Yang penting itu yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Dari Pak Billy memang local wisdom mengalami satu tadi sudah dibahas sebenarnya oleh Pak Yan Rijal. Tafsir local wisdom dengan kekinian itu saya kira oke, itu tawaran-tawaran kan, tawaran itu harus dibangun. Tafsir dengan kekinian atau saya mungkin tidak berani menyebut local wisdom kontemporer gitu. Sebab kalau saya baca dari buku tentang Sunda Pupuhur gitu, yang namanya local wisdom itu berbasis keluhuran gitu, berbasis kembali pada asal usul. Seperti orang Cina belajar rehumanisasi ala Konfusius yang sekarang ini digembar-gemborkan kembali. Maka orang Sunda pun belajar kembali ala Karuhun masa lalu gitu, yang pragmatis praktik-praktiknya diterjemahkan dalam kondisi kekinian. Saya tidak berani menyebut itu sebagai local wisdom kontemporer. Tapi sebagai tawaran boleh kita diskusikan di sini. Tapi memang betul bahwa itu mengalami arus globalisasi dan itu tugas bersama. Saya kira tidak bisa dihindari yang namanya kita lupa dengan sesuatu karena kita mendapatkan yang baru. Samalah kalau Bapak punya pacar baru, lupa yang lama karena punya yang baru, kan begitu ya Pak Billy ya. Sama juga dengan local wisdom, ketika Anda ketemu dengan nilai-nilai baru, lupa dengan nilai-nilai yang lama. Tetapi berbalik pada nilai yang lama perlu pengorbanan, gitu. Perlu mengingat kembali, merimain kembali. Dalam bahasa orang Cina itu redefinisi kembali, rehumanisasi kembali, berbasis pada empati dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau saya sih, tantangan ini ya tantangan bersama yang dimana bagaimana manusia-manusianya itu membangun kesepakatan yang tadi ditawarkan oleh Pak M. Meraldi Catra.
Saya kira begitu jawaban saya. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Atwar ya, sudah menyimpulkan dan merangkumkan ke 5 pertanyaan tadi. Sekarang kita beralih ke Bapak M ya. Pak M. Terima kasih Bu Ona. Ini menarik sekali ini pertanyaannya dari Pak Muspialdi dulu. Juga mungkin sekaligus dengan Ibu Yevita Nurti ya. Saya belajar dari pengalaman masyarakat Minangkabau. Kearifan lokal itu mereka sudah bangun itu sejak komunitas mereka masih sangat kecil yang disebut dengan Tarata. Tarata itu populasinya tentu tidak banyak ya, sebagai awal pemukiman tidak banyak, tapi kemudian mereka menyebar dan membentuk nagari. Jadi kemudian Tarata itu lalu kemudian berubah nama menjadi Jorong seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah basis kearifan lokal itu ada di Tarata yang kemudian berubah menjadi Jorong. Jadi komunitas kecil yang kemudian membelah menjadi beberapa jorong dan ini menyebabkan adanya keseragaman di dalam cara berpikir, cara bertindak. Tapi tidak betul-betul seragam juga. Ketika di tempat lain ada nagari terbangun, mungkin saja terjadi pertukaran ide, lalu membuat lagi menjadi sebuah kearifan lokal baru di situ, seterusnya. Tapi intinya adalah membangun kearifan lokal itu mulai dari komunitas yang kecil. Tidak bisa kearifan lokal Sumatera Barat itu menurut saya tidak masuk akal, gitu ya, impossible. Jadi yang bisa kita bangun itu adalah kearifan lokal di komunitas-komunitas jorong yang dalam kebanyakan itu penduduknya tidak lebih dari 200 kakak, 250 kakak, ya seperti itu. Yang masih memungkinkan bagi mereka untuk saling bertatap muka, berkomunikasi secara langsung, duduk bersama-sama. Dan itu tidak mungkin lagi dilaksanakan ketika wilayahnya kita kembangkan menjadi lebih besar. Karena itu kampanye saya dari awal ketika COVID ini mulai masuk ke Sumatera Barat, saya bikin video yang saya sasar itu adalah nenek mama. Nenek mama itu kan memang basisnya itu jorong, bukan nagari. Ya, dia jorong. Komunitas kecil itu. Saya mempersuasi mereka supaya ambil alih ini keadaan, ya kan, lakukan segala sesuatu yang terkait dengan nilai-nilai lama dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk baru seperti misalnya bertanam, kolam ikan, seperti itu. Nah, jadi memang betul bahwa dasar pembentukan kearifan lokal itu homogenitas, karena di atasnya itu ada budaya, ya, ada budaya. Tidak di dalam budaya yang sudah heterogen, yang sudah campur aduk itu sulit sekali untuk membangun sebuah kesepakatan baru. Bukan tidak mungkin, tapi bisa saja terjadi karena kita juga melihat di beberapa tempat di Sumatera itu ada percampuran. Di Padang saja lah misalnya di kampung Cina itu ada percampuran budaya Minang dan budaya Cina. Sehingga orang Cina Padang itu kebanyakan nggak bisa lagi bahasa Cina dia. Ya, mereka itu kebanyakan berbahasa Minang tapi dialeknya lain lagi. Namanya dialek Blok Aram, dialek Kampung Cino. Bukan bahasa Cina, bukan juga bahasa Padang. Ini bentuk dari kesepakatan bersama sehingga komunikasi di antara orang Minang dan orang Cina itu smooth. Gitu. Tidak ada konflik sama sekali. Nah, jadi kalau untuk kondisi sekarang saya menganjurkan battlefield melawan corona itu di komunitas kecil itu, di jorong atau di kota ada RT gitu ya. Jangan RW tapi RT. RT itu relatif kecil. Di situ orang masih guyup, masih bisa ketemu-ketemu, masih bisa saling melihat muka orang di dalam berkomunikasi. Tapi kalau sudah kelurahan, udah nggak tahu lagi orang itu di mana gitu ya. Kelurahan begitu luasnya, tidak saling kenal lagi. Jadi rukun tetangga itu masih bisa kita harapkan untuk membangun sebuah kesepakatan yang sesuai dengan tuntutan keadaan sekarang ini. Ya. Walaupun mungkin di perkotaan agak sedikit sulit karena faktor homogenitas itu tadi sudah mulai berkurang ya, karena maklumlah di kota orang datang dari berbagai macam daerah, dari etnis yang juga berbeda-beda, tapi melihat apa yang terjadi misalnya di Kampung Cina, di Padang itu, saya optimis sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya. Orang bisa membuat kesepakatan baru yang membuat mereka itu kuat gitu ya, ada kohesivitas ketika melawan corona. Yang paling terasa itu misalnya kalau ada yang tidak makan gitu ya, di satu RT ada yang tidak makan karena tidak bisa bekerja. Itu kalau tidak ada solidaritas di RT itu orang ini mati kelaparan sudah.
Tapi kalau solidaritas yang basisnya adalah kearifan lokal tradisional itu bisa dibangkitkan kembali, insya Allah orang ini selamat dia. Akan ada yang kasih tetangga, kasih ini, segala macam. Jadi tidak perlulah kita terlalu ribut-ribut work from home, tidak bisa keluar, kemudian tidak bisa cari makan. Seharusnya itu tidak perlu terjadi kalau ada kesepakatan dalam masyarakat untuk menolong orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau dalam waktu tertentu mereka tidak bisa bekerja. Ya, itu. Jadi itu ya jawaban saya untuk Pak Muspiyaldi, harus di dalam komunitas yang kecil, jangan yang besar-besar. Kalau tadi Pak Muspiyaldi bilang Luhak itu besar sekali. Luhak itu satu kabupaten itu ya, tidak mungkin kita membangun kearifan lokal satu kabupaten. Karena tidak mungkin kita membuat komunikasi yang sedemikian rupa sehingga bisa membuat kesepakatan bersama. Apalagi sekarang orang-orang politik banyak yang bermain-main di dalam kondisi seperti ini untuk kepentingan mereka, dan itu membuat semakin susah bagi kita untuk membuat kesepakatan bersama. Terima kasih Bu Lili. Kita memang harus berpikir praktikal sekarang, bagaimana mendaratkan ilmu komunikasi ini sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang benar-benar berguna, gitu ya. Ini yang menjadi tantangan terus bagi saya, bagaimana ilmu komunikasi ini benar-benar membuat kita kuat. Kita kuat karena kalau kita tidak kuat, kita terus ketakutan menghadapi situasi ini, level imunitas kita kan turun, Bu. Ya. Jadi jangan-jangan nanti kebanyakan kita mati itu bukan karena coronanya, tapi mati ketakutan. Mati karena putus asa, karena merasa kita tidak didukung oleh orang lain, ya. Karena merasa sepi dan segala macam, ketakutan. Dan ya kalau dalam kondisi seperti itu, ya wajar saja kemudian virus itu masuk ke tubuh kita dan berkembang biak. Ya, imunitas kita rendah. Nah, kemudian Ibu Irta, memang ya akhir-akhir ini kita lihat banyak juga orang yang aneh dalam tanda petik ya. Sudah dibilang pakai masker, nggak mau pakai masker, atau kalau disuruh physical distancing, lengket-lengket juga. Gitu. Pokoknya saya kira ya aneh-aneh lah gitu ya. Termasuk juga di media sosial, mengolok-olok orang kena corona segala macam, itu keanehan-keanehan. Nah, ini sebenarnya persoalan kesadaran. Kami di UNAN ya, dengan tim kecil kami sudah berusaha untuk membuat seri kampanye lah untuk penyadaran seperti itu. Tapi memang kita akui bahwa kita baru masuk hanya kepada media sosial. Media sosial itu jangkauannya kan tidak luas. Paling-paling hanya mencapai 20% dari populasi, dan itu pun kebanyakan di perkotaan. Di pedesaan karena persoalan sinyal internet yang lemah, kemudian apalagi sekarang ya membeli paket data yang mahal, itu sangat sulit bagi orang untuk bisa mengkonsumsi informasi dari media sosial. Nah, tapi kita berharap ya melalui jalur pemerintah akan ada yang namanya pendekatan struktural di dalam membangun kesadaran. Jadi struktural itu artinya masyarakat itu bersepakat membuat aturan-aturan sehingga aturan itulah kemudian yang membuat orang menyesuaikan perilakunya. Nah, dan itu sudah mulai muncul. Jadi ini alhamdulillah ya ada efek dari video kita juga. Ada satu nagari di daerah Palupuah di Agam itu, mereka melakukan membuat program yang persis seperti apa yang ada dalam video yang kami buat. Terus ada teman bertanya, ini dapat ide dari mana? Terus mereka jawab, ya kita habis nonton video dari dosen UNAN. Gitu. Ya, dosen UNAN, dia pasti nggak tahu dengan saya siapa. Tapi itu merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan bagi kita, karena kita bisa mengintroduksikan sesuatu, menyampaikan ide, dan kemudian ide itu diaplikasikan oleh masyarakat. Kemudian juga ada video tentang bagaimana membuat posko mandiri di kelurahan-kelurahan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lemahul Kota. Dan itu menurut laporan kawan dari Payakumbuh, itu akhirnya setelah video itu beredar, banyak sekali muncul hal seperti itu, gitu ya, posko-posko mandiri. Nah, jadi kalau menyangkut persoalan ulama yang tidak update pengetahuannya. Inilah pentingnya sistem komunikasi. Jadi ini yang tidak dibentuk oleh pemerintah di Sumatera Barat, ini sistem komunikasi. Jadi ulama tidak dilibatkan, ya, nenek mama tidak dilibatkan, tidak jelas peranannya di dalam sistem komunikasi krisis seperti sekarang ini.
baru sekarang muncul kesadaran. Alhamdulillah, walaupun sudah terlambat, nggak apa-apa. Karena COVID ini juga nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi mulailah dari sekarang. Kalau saja misalnya nenek mama ulama itu terjaring, tergabung di dalam suatu sistem komunikasi, mudah sekali mengupdate pengetahuan mereka. Tapi karena tidak ada sistem komunikasi, jadi kita kesulitan untuk menyampaikan informasi. Gitu. Ini yang mungkin jadi tantangan kita ke depan, bagaimana membuat sebuah sistem komunikasi yang melibatkan banyak unsur masyarakat, terutama opinion leader di daerah pedesaan itu masuk ke dalam sistem. Nah, yang terakhir Pak Billy, ya, saya yakin bahwa konsep tentang local wisdom ini suatu ketika juga akan kehilangan basis tradisionalnya. Kenapa begitu? Karena ternyata definisi tentang kultur juga lama-lama berubah. Kalau kultur tadinya sangat terikat dengan etnis, dengan geografis, pada akhirnya konsep kultur juga diaplikasikan di perusahaan, misalnya ada corporate culture, dan tidak lagi terikat dengan masalah etnis, tapi terikat dengan masalah entitas yang baru gitu ya. Nah begitu juga untuk mereka-mereka yang kalangan milenial ini, saya kira nanti juga akan ada kearifan-kearifan lokal dalam tanda petik di kalangan milenial. Tapi bagaimana bentuknya bagi saya juga masih belum terbayang. Cuma saya berpikir bahwa persoalan local wisdom ini nggak berhenti di sini. Dia akan berkembang terus. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu semakin berjalan dan kita sudah lewat dari schedule yang kita sesuaikan tadi ya. Terakhir mungkin Bang Yan Rizal, halo. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, silakan Bang Yan Rizal, mungkin boleh disingkat tapi jelas, padat, dan terjawab semua pertanyaan dari para peserta tadi ya. Iya, silakan Bang Yan. Yang dari Papua sudah sahur katanya. Ya, baik, terima kasih ya. Saya membayangkan beginilah ya, bahwa dalam kondisi yang sekarang, kalau kita ibaratkan ya, ada situasi orang yang sedang sakit atau masyarakatnya sedang sakit. Nah, pada saat wilayah masyarakat sakit itu, kita kan membutuhkan obat. Obat apa yang kita butuhkan, begitu kan? Apakah obat untuk, kalau misalkan dia sakit gigi, berarti kan obat yang menghilangkan sakit saat itu. Tapi di sisi lain kita juga butuh obat untuk menghilangkan secara jangka panjang. Ya kalau sakit gigi, jangka panjangnya apa? Giginya dicabut gitu. Tapi kalau jangka pendek ya kasihlah obat penghilang sakit ya dan sebagainya. Yang penting saat itu sakitnya hilang dulu gitu. Tapi untuk jangka panjang butuh solusi yang permanen gitu. Nah, local wisdom yang kita bicarakan tadi, saya sepakat ya bahwa local wisdom itu namanya aja sudah kita katakan local wisdom, artinya kearifan pada tingkatan lokal. Karena itu dia betul-betul pada wilayah yang yang komunitas yang tidak besar gitu ya, kecil gitu kan, seperti kata Pak M tadi. Ya memang nuansanya local wisdom gitu. Nah, kita juga tidak akan berpikir bahwa local wisdom akan sama semua pihak, tentu tidak. Pasti dia berbeda ya, karena namanya lokal tadi gitu, ada aspek lokalannya. Nah, cuman pertanyaan kan begini, kita berada pada wilayah masyarakat yang sudah milenial, ini yang banyak sekarang gitu kan, entah itu di perkotaan, pedesaan pun juga sudah masuk itu gitu. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita berdamai lah ya dalam tanda petik ya dengan kondisi perkembangan zaman seperti sekarang ini ya. Di sisi lain kita juga menghadapi virus seperti ini, dan kemudian ada nggak sih nilai-nilai bersama yang harus kita hidupkan gitu untuk membentengi diri kita ini. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai bagaimana kemudian kearifan-kearifan lokal baru itu yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang itu harus kita munculkan gitu kan. Karena kita lihat bahwa kearifan lokal ini tidak tidak tetap gitu. Dia bisa berubah gitu. Dia kan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia gitu, sesuai dengan tantangan-tantangan zaman yang ada gitu. Nah, tapi tentu basis tetap ada. Basisnya apa? Pada kesatuan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ini kata kuncinya gitu. Nah, di sini kemudian dimunculkan trigger-trigger baru, apa yang perlu kita lakukan. Dan saya juga yakin di sini untuk hal penting. Kita bicara dalam konteks keilmuan komunikasi. Komunikasi bukanlah, ya dalam prinsip saya katakan, komunikasi bukan panacea gitu. Bahwa komunikasi bukan obat penyembuh segala penyakit gitu. Kita membutuhkan ya disiplin-disiplin ilmu lain, kesehatan, antropologi dan sebagainya untuk menunjang ini. Tapi ketika kita bicara bagaimana membangun kesadaran bersama, berbasiskan pada kebutuhan bersama, keseimbangan makhluk hidup, nah disitulah kok ilmu komunikasi diperlukan ya untuk men-trigger pemikiran bersama ini gitu. Pada level-level lokal tentu saja.
apakah level 1 desa mungkin ya, 1 kalau di Padang Jorong namanya, 1 RT gitu kan, atau mungkin ya 1 lorong mungkin yang lebih kecil lagi gitu kan. Nah ini bisa gitu kan, bagaimana memunculkan itu gitu. Dan ketika bicara perubahan pada tingkatan pemikiran, lokal itu seperti ya tidak bisa sebentar gitu, membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kembali lagi pada prinsip tadi, ketika saat ini kita sedang sakit gigi, obat apa yang kita butuhkan saat ini? Gitu. Ini dulu gitu loh kan, penghilang sakitnya dulu gitu. Nah baru ini kita bicara dalam jangka panjang. Gitu. Nah tugas ilmu komunikasi saya pikir bagaimana membangun ini gitu, memuncul kesadaran ini gitu. Saya pakai Pak Ator tadi mengatakan ada urusan medik ya kita serahkan kepada medik gitu kan. Nah tapi ada sisi di sini sisi apa ya, membangun kesadaran bersama, kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi kekinian apa yang harus kita lakukan nih. Nah, disinilah diperlukannya ya nilai-nilai baru gitu ya, yang basisnya adalah keserasian atau kesatuan manusia dan lingkungan alam. Saya tetap pada wilayah itu gitu. Karena ketika itu diterabas gitu, diterobos, tidak dipatuhi keserasian itu, yakin nanti akan muncul lagi ya, virus-virus baru, penyakit-penyakit baru gitu, yang semuanya bermuara pada wilayah itu gitu kan. Jadi sudut pandang kita dalam ini kalau bagi saya bukan hanya sudut pandang manusia saja gitu, tapi sudut pandang juga seluruh makhluk hidup yang berkontribusi terhadap munculnya wabah-wabah ini. Gitu. Saya pikir tidak akan menjawab seluruh pertanyaan yang akan sudah dibahas oleh narasumber lainnya dan juga karena waktu. Tapi yang jelas dari berbagai masukan tadi, saya sudah melihat bahwa pertanyaan penting bagi kita sekarang adalah ketika kita berada pada wilayah milenial sekarang, apa yang mesti dilakukan nih? Gitu kan? Kita tidak mungkin hanya ingin bernostalgia pada masa lalu, tapi sekarang ini istilahnya kalau zaman dulu itu Belanda udah dekat nih gitu, bahkan udah dekat, sudah di depan mata gitu, mau diapakan sekarang gitu loh kan? Nah ini tadi kan, apa yang kita miliki sekarang ya kita kerahkan gitu, tapi tetap prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh ini terjadi karena kelakuan kita juga ya, yang merusak tatanan yang ada ini. Coba kita mulai pada wilayah itu. Nah, ini mungkin bahasan dari saya yang kemudian secara praktisnya, ini kata Pak Tuar tadi ya, inilah konsep. Nah, kemudian secara praktisnya, tentu lokal-lokal masing-masing lokal tadi yang punya ciri khas tersendiri gitu loh kan, tentu akan berbeda perspektif misalnya apa ya, perspektif salah satu kampung di Jatinangor dengan perspektif salah satu desa di Sumatera Selatan akan berbeda gitu. Saya bayangkan gila di Sumatera Selatan ini kalau di desa-desanya antar satu rumah dengan rumah lain itu tidak ada jarak, saling berdempetan gitu kan. Nah kalau disuruh social distancing gimana gitu, nggak mungkin dong gitu kan. Nah tapi itulah kearifan lokal mereka, kenapa membangun rumah saling berdempetan itu walaupun di tengah hutan itu punya alasan tersendiri gitu. Nah ketika di sini ada perintah social distancing, apa yang dilakukan itu? Nah disinilah apa ya, mempelajari nilai-nilai lokal, baru kemudian kita munculkan semangat apa yang harus kita bangun. Saya pikir itu Mbak Ana ya, sebagai tanggapan terhadap tadi ya, dan saya juga apresiasi ya masukan-masukan semuanya luar biasa gitu, dan ada banyak hal-hal baru yang saya munculkan. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi pemicu bagi saya juga untuk ya mencobakanlah ilmu kata Pak M tadi ya, tugas ilmu komunikasi ini apa sih sebenarnya? Ayo kita terus turun gitu. Pada level terkecil pun tidak masalah gitu. Yang penting ada yang bisa kita lakukan. Terima kasih semuanya Pak Atwar. Atur nuhun pisan Pak Ator, Pak Bu Lili dan seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ringo juga ya di sini. Ada Pak Ringo juga dari UNRI. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang sudah menjawab dengan luar biasa ya untuk kelima pertanyaan, dan kelima pertanyaan yang disampaikan oleh peserta webinar pada malam hari ini kami apresiasi dengan memberikan door prize ya. Akan mendapatkan paket dari Gelis dan isi ulang GoPay sebesar Rp50.000 kepada peserta yang nanti akan dihubungi oleh Bapak Ibu ya. Jadi admin nanti akan menghubungi Bapak Ibu setelah acara ini selesai gitu ya. Dan kami tidak menambah waktu lagi untuk sesi tanya jawab karena kita sudah lewat jauh dari jadwal yang kita prediksikan selesai ya, akan sahur di wilayah timur ya. Saya akan membacakan Ibu Hadawiyah udah sahur dari ketiga narasumber tadi ya. Pertama dari Pak Atwar Bajari, sangat menarik sekali bahwa topik yang beliau angkat tentang narasi kearifan lokal Sunda untuk
resiliensi kolektif memasuki new normal life. Seperti yang kita tahu bahwa Jawa Barat saat ini sedang bersiap untuk memasuki kehidupan baru pasca COVID yang insya Allah akan berakhir sebentar lagi katanya gitu ya. Dan di di daerah Sunda itu ada narasi-narasi yang dibangun menurut hipotetik yang didapat oleh Pak Atwar tadi, di mana ada resiliensi tadi ya, resiliensi kolektif itu antara lain adanya kebersamaan membangun emosional, gotong royong, toleransi gitu ya, sehingga menghasilkan sebuah best culture. Best culture tadi ada istilah-istilahnya ya, ada UGA tadi ya Pak Atwar ya, terus apalagi ada pikuku gitu ya, dan ada makro dan mikro kosmos yang merupakan visi dan misi yang dibangun oleh orang Sunda itu sendiri, terutama dalam membangun kebersamaan dalam menghadapi COVID tadi, COVID-19. Oke. Dan dari Pak M, tadi saya mengambil kesimpulan bahwa ada kearifan lokal itu merupakan kesepakatan bersama ya Pak M ya, bahwa di sana komunikasi adalah salah satu yang muncul atau kesepakatan itu bisa diselesaikan jika ada komunikasi, dan local wisdom itu adalah turunan dari kebudayaan ya, dari kebudayaan itu ada adat istiadat, dan itu yang harus dilakukan menuju kesepakatan kolektif yang dibutuhkan berupa gerakan. Berupa gerakan, di sini tadi Pak M bilang bahwa kesepakatan kolektif menghadapi COVID-19 itu ada 3, pencegahan terhadap penyebaran virus, itu dimulai dengan membangun sistem komunikasi, misalnya ada rumah isolasi, terus ada edukasi, pengawasan bantuan gitu ya, ada dapur umum bersama seperti itu. Dan yang kedua, memulihkan modal sosial, yaitu melibatkan nenek mama untuk di Minangkabau, ada di negari Minangkabau ada alim ulama, ada orang-orang kaya, dan ada anak-anak muda atau generasi milenial ya, katakanlah seperti itu, dalam kegiatan yang mungkin terorganisasi. Dan yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi komunitas, salah satunya adalah memperkuat akumulasi modal dengan mengaktualisasikan kepemimpinan khususnya di nenek mama. Begitu ya Pak M ya. Dan yang terakhir dari Bang Yandrizal Tarmizi, bahwa beliau memandang local wisdom merupakan proses sosial budaya di mana ada prinsip dasar dari LW itu, salah satunya adalah harus ada hukum keseimbangan, di mana hukum keseimbangan itu dimunculkan oleh lingkungan dan manusia. Dan COVID-19 itu muncul karena masalah lingkungan akibat ulah manusia, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam membangun solusi, salah satunya kebersamaan dalam membangun mitigasi bencana khususnya untuk COVID-19. Itu yang bisa saya simpulkan, dan terima kasih banyak untuk para peserta semua ya, kurang lebih tadi ada 100, tapi karena ada yang sudah berhubung waktu tadi ya, ada yang live chat, jadi kurang lebih 91 orang masih hadir bersama kita secara virtual ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan partisipasi Bapak Ibu semuanya atas kegiatan webinar kami ini. Terima kasih Pak Atwar ya sebagai narasumber, Pak Emradi Catra, Pak Yandrizal Tarmizi yang ini tidak dibayar gratis ya Pak ya. Modal sosial ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya mewakili dari Jurnal Ranah Komunikasi dan sekaligus moderator pada malam hari ini akan menutup acara webinar kita ini. Sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang, kami akan hadir pada series kedua ya. Kami juga akan share nanti flyer dan register seperti biasa, siapa yang cepat dia dapat ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atwar. Pak Dr. Atwar, Pak Atwar, terima kasih. Kang Rijal, Pak M, Pak El, terima kasih Pak. Mbak Rona, terima kasih Mbak Rona. Terima kasih. Terima kasih Daem. Ya, Bos. Terima kasih Bos. Sehat Daem. Sehat selalu semuanya. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ibu Lili. Terima kasih.
kasih. Ilham, selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Acaranya bagus sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, acaranya bagus sekali. Keren, Rona. Dokter Rona, acaranya keren, cantik banget. Sekali, keren. Ada orang Karawang, Komunikasinya mantap. ada orang Karawang, ada orang Riau. Halo. Di Makassar sudah mau sahur. Pak Ilham, apa kabar? Oh iya. Baik, halo. Ya, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Om Ringo, sehat Om Ringo. Ya. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat selalu lah semuanya lah. Ya, semuanya sehat ya. Siap. Kita rehat. Makasih Bu Rona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mona, dadah, saya live dulu ya. Ya, Asraf. Kasar Miati. Iya. Makasih Bu Ana. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum.